Baiklah, apakah semuanya sudah berada di ruang virtual Zoom kita hari ini? Sudah, Bu. Kita mulai saja ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu, apa kabar hari ini? Siang, Bu. Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker selalu jika hendak keluar rumah. Baiklah, selama beberapa akhir bulan ini memang kita masih menggunakan ruang virtual Zoom. Semoga saja bulan Juli nanti kita bisa bertemu tatap muka secara langsung. Nah, sebelumnya Ketua kelas silakan siapkan teman-temannya. Baik semuanya, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Ketua kelas. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Ketua kelas siapa saja yang tidak hadir hari ini atau hadir semua? Ada satu orang, Bu, yang tidak hadir. Siapa? Oktarina, Bu. Oktarina. Kenapa? Sakit atau izin atau bagaimana, Nak? Atau tidak ada keterangan? Tidak ada keterangan, Bu. Baik, nanti minggu depan kita pertanyakan ya, mana hari ini Oktarina. Nah, baiklah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks prosedur. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang teks biografi. Sebelumnya, di sini adakah kalian yang mengidolakan seseorang dalam keseharian kalian? Siapa? Teddy? Ya, Bu, ada. Siapa? Idolanya Kak? Siapa? Putus-putus, Nak? Song Joong Ki. Oh, Song Joong Ki, aktor Korea. Iya, Bu. Apa saja filmnya yang sudah pernah kamu tonton? Selain Vincenzo yang baru-baru ini keluar. Itu aja kayaknya. Oh, baru itu aja. Karena drama Korea Vincenzo lah suka sama Song Joong Ki ya. Yang Iya, lainnya? Denisa. Aktor Korea juga, Bu. Dia idol. Dio EXO. Oh, pecinta Korea ya semuanya, anak-anak Ibu di sini. Baiklah, nggak apa-apa. Tidak harus menuntut bahwa ia orang Indonesia ataupun orang luar. Yang terpenting kalian bisa mengambil hikmah dari idola kalian tersebut atau mengikuti jejak mereka. Amin, semoga saja. Nah, dalam teks biografi yang kita pelajari, baiklah sebelumnya Ibu share screen dulu ya. Ini tadi udah sampai terima kasih karena tadi Ibu sudah mengajar di kelas sebelumnya. Jadi teks biografi itu sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, sebentar ya. Nah, terlihat? Terlihat, Bu. Nah, di sini ada salah satu aktor yang disukai oleh Teddy, yaitu Song Joong Ki, seorang aktor yang memerankan tokoh Vincenzo dalam drama Korea Vincenzo. Nah, mungkin kalian hanya mengetahui bahwa Song Joong Ki saja, kalian tidak tahu seperti apa biografi atau riwayat pendidikannya atau tempat tanggal lahirnya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang teks biografi. Nah, teks biografi itu apa? Teks biografi. Biografi itu terbagi menjadi dua, yaitu bio dan graf. Bio yang berartikan hidup dan graf berartikan tulisan, yang berarti bukan tulisannya hidup ya. Nah, tetapi biografi ialah sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang.
Jadi di dalam teks biografi itu berisikan peristiwa tokoh penting yang biasanya menceritakan orang yang sukses, atau peneliti, atau orang yang berpengaruh dalam bangsa, atau juga seorang idola yang kalian sebutkan tadi, seorang aktor, seorang selebritis. Nah, jadi teks biografi itu ditulis oleh seseorang yang mengidolakan seseorang, atau juga idola tersebut menuliskan perjalanan hidupnya dalam sebuah buku misalnya, atau ia menuliskannya di laman internet. Selanjutnya itu ada hal-hal yang terdapat dalam teks biografi tokoh. Apa saja? Coba silakan Teddy dibacakan slide PowerPoint Ibu. Baik, Bu. Hal-hal yang terdapat di dalam biografi tokoh. Yang pertama ada data pribadi tokoh. Kemudian prinsip hidup, cita-cita, dan perjuangan. Hubungan tokoh dan keluarga, teman, atau kerabat dekat, dan hasil perjuangan yang telah ataupun belum tercapai. Sudah, sepertinya jaringan Teddy agak sedikit terganggu. Baiklah, setelah Teddy tadi menyampaikan atau membacakan hal-hal yang terdapat dalam biografi, Ibu jelaskan kembali. Yang pertama itu ada data pribadi tokoh. Data pribadi tokoh itu apa saja? Ada yang tahu? Denisa? Mungkin tahu data pribadi? Itu contohnya seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, seperti itu, Bu. Nah, ya benar. Benar sekali yang disebutkan Denisa bahwa dalam penulisan teks biografi, di awal kita mencantumkan nama lengkap, lalu nama panggilan, lalu tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, itu yang kita letakkan di paragraf awal ketika kita menuliskan teks biografi. Yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu hubungan tokoh dengan keluarga, teman, atau kerabat dekat. Seperti apa? Contohnya meliputi nama orang tua, atau jika ia sudah menikah maka nama istrinya, atau nama kerabat dekat yang sangat berpengaruh dalam kesuksesannya sampai saat ini. Nah, selanjutnya ada prinsip hidup, cita-cita, dan perjuangan. Seperti apa? Oh, dari kecil ia bercita-cita menjadi dokter. Oh, sejak kecil ia bercita-cita sebagai sastrawan. Bagaimana ia mencapai cita-cita tersebut dengan prinsip hidupnya yang sudah tertanam dari kecil, seperti hidup yang disiplin, pantang menyerah, dan tidak mengeluh. Itu adalah salah satu fondasi untuk mencapai titik kesuksesan, atau bisa disebutkan perjuangan ia dari awal hingga akhir, itulah yang ia dapatkan. Nah, selanjutnya itu ada hasil perjuangan yang telah ataupun belum tercapai. Kalau yang sudah dicapai, maka akan selalu kita ingat seperti karya-karyanya, atau contohnya saja, sampai sekarang kita masih menggunakan listrik. Siapakah penemu listrik? Nah, itu PR ya buat kalian. Nanti akan dikumpulkan di grup WhatsApp beserta tugas yang akan Ibu berikan di akhir pertemuan nanti. Nah, setelah itu apalagi yang harus kita ketahui, bahwa teks biografi itu dapat berbentuk beberapa baris kalimat, tapi bukan hanya beberapa baris kalimat saja, bisa juga kita temukan dalam satu buku. Dalam satu buku itu, ia menceritakan perjalanan hidupnya dari kecil hingga saat ini. Tidak hanya kita menceritakan hanya beberapa baris kalimat saja, tidak. Ada memang teks biografi yang menceritakan tentang kehidupannya hanya beberapa paragraf. Nah, teks biografi dapat kalian temukan dalam buku cetak kalian, ataupun di laman internet kalian tinggal tulis saja biografi siapa yang akan kalian cari, pasti kalian mendapatkannya. Nah, tapi yang Ibu sebutkan dalam berbentuk buku, berarti teks biografi itu bisa kita temukan dalam bentuk fiksi dan non-fiksi. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang belum dipahami? Silakan. Saya, Bu. Ya, siapa tadi? Teddy ya? Ya, silakan Teddy. Kenapa? Ibu tadi kan bilang teks biografi itu bisa juga berbentuk fiksi dan non-fiksi. Tapi bukannya teks biografi harus sesuai dengan fakta ya, Bu? Nah, pertanyaan yang menarik dan sangat-sangat wajib kita bahas. Gini, memang tadi kita menuliskan teks biografi itu harus berdasarkan dengan faktanya, harus berdasarkan dengan perjalanan hidup dari tokohnya.
Jadi kita menyesuaikan dengan penulisnya. Karya yang dihasilkan oleh penulis itu sesuai dengan mengungkapkan perjalanan hidupnya, tetapi sambil disisipi nama samaran mungkin, atau kejadian-kejadian fiktif yang mau ditambahkan. Itu boleh, tapi dengan syarat kita tetap fokus tentang perjalanan hidupnya. Tidak boleh sampai ke luar dari perjalanan hidupnya itu. Contoh saja, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Ini tadi yang Ibu tampilkan di slide awal. Nah, beliau menuliskan perjalanan hidupnya dalam buku Laskar Pelangi dari kecil hingga ia mengalami pengalaman yang begitu di sekolah atau seperti apa, itu dituliskannya dalam buku tersebut. Apakah Teddy tadi sudah paham, Nak, atau masih kurang ngeh dengan apa yang Ibu jelaskan? Sudah paham, Bu. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini ada contoh singkat dari teks biografi. Pasti. Teddy, silahkan coba bacakan tokoh yang sangat dicintai oleh para murid Ibu yang SMA perempuan terutama. Silakan, Teddy. Baik, Bu. Iqbal Diakfari Ramadan, yang lebih dikenal sebagai Iqbal Ramadan atau Iqbal saja. Lahir di Surabaya 28 Desember tahun 1999. Umur 21 tahun. Adalah seorang aktor dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal melalui perannya sebagai Dylan dalam film Dylan 1990, Dylan 1991, dan Milea Suara dari Dylan. Iya, benar. Iqbal Diafakri, siapa yang tidak tahu Iqbal? Pasti tahunya Iqbal itu mantan boyband, Bu. Iqbal itu seorang aktor, Bu. Iqbal itu seorang ini. Tapi kita lihat riwayat pendidikannya. Dari teks biografi kita mengetahui riwayat pendidikannya. Iqbal menempuh pendidikan di luar negeri dengan hasil yang sangat membanggakan, terutama untuk Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya dalam teks biografi itu memiliki struktur. Ada 3. Yang pertama orientasi. Apa? Orientasi itu berisikan apa? Orientasi itu berisi tentang informasi latar belakang peristiwa tokoh yang meliputi tentang kapan, siapa yang berpengaruh dalam kesuksesannya hingga sekarang, di mana ia mengemban pendidikan, bagaimana cara ia mengatasi segala kesulitan dalam mencapai hasil yang maksimal. Itu kita bisa temukan di bagian orientasi. Nah, yang kedua ada peristiwa penting. Apa? Peristiwa penting itu important event or record of event, yang berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis dari waktu ke waktu. Jadi, tidak ada penulisan teks biografi yang dari ya umur 21 balik lagi ke umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun balik lagi ke umurnya sekian, misalkan sekarang 35. Nah, itu tidak. Jadi penulisannya harus secara berurutan sesuai waktu. Yang terakhir itu ada reorientasi. Nah, bagian reorientasi ini boleh ada, boleh tidak dalam teks biografi. Kenapa? Karena dalam teks biografi sendiri itu terdapat komentar dari penulis. Jadi apa yang didapatkan oleh penulis setelah ia menuliskan itu? Atau setelah dia menuliskan, oh ternyata setelah aku dalami tokoh ini, dia begini, dan dia mendapatkan hikmahnya seperti hidup disiplin, hidup yang tertata sesuai dengan prinsip yang memang ia miliki, ditambah lagi prinsip dari idola yang ia idolakan. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri teks biografi. Yang pertama pronomina. Ada yang tahu contoh dari kata pronomina? Saya, Bu. Ya, apa itu, Denisa? Seperti kata iya, Bu. Nah, iya. Dalam penulisan teks biografi, misal ya, Ibu menggunakan Song Joong Ki. Song Joong Ki merupakan aktor dari Korea Selatan yang berperan sebagai Vincenzo. Dia merupakan aktor ternama yang menyaingi Lee Min Ho, misalkan. Nah, kata dia tadi menggantikan nama Song Joong Ki. Tidak mungkin dalam penulisan teks biografi kita terus-terusan menggunakan nama Song Joong Ki, Song Joong Ki, Song Joong Ki. Kan agak capek itu kita mengulangnya. Jadi dengan kata ia ataupun kata dia kita bisa menggunakan dalam teks biografi. Nah, yang kedua itu ada kata kerja tindakan. Nah, kata kerja tindakan itu contohnya seperti apa?
seperti kita belajar, membaca, atau berjalan, itu merupakan dari tindakan fisik sendiri. Nah, yang ketiga itu ada kata adjektiva atau kata sifat, di mana kata sifat itu seperti jenius, pandai, tekun, ulet, itu merupakan kata adjektiva. Nah, selanjutnya itu ada kata kerja pasif. Banyak ya memang ciri-ciri dari teks biografi ini, supaya apa? Supaya teks biografi yang kita tulis itu menarik dan juga kita tidak jenuh dalam penulisannya. Jadi banyak yang kita gunakan untuk ciri-ciri. Kata kerja pasif itu yang dialami oleh tokoh sebagai subjeknya. Seperti apa? Nah, contohnya itu seperti diberi, ditugaskan, dibelikan, atau dipilih. Contohnya, Song Joong Ki dipilih sebagai Vincenzo dalam film ini. Nah, itu juga salah satu contoh penggunaan katanya. Nah, yang kelima ada kata kerja yang bersifat mental. Nah, yang bersifat mental ini seperti apa? Contohnya itu seperti memahami, menyetujui, menginspirasi. Song Joong Ki menginspirasi banyak ini. Iqbal Diafakri menginspirasi seluruh remaja di Indonesia untuk selalu bekerja keras, untuk selalu mengutamakan pendidikan, itu pastinya. Nah, yang terakhir ada menggunakan konjungsi urutan waktu. Seperti apa? Sesudah itu, setelah, lalu, kemudian, selanjutnya itu merupakan konjungsi urutan waktu. Ya, kita masuk ke bagian terakhir manfaat dari teks biografi. Kalau yang misal, Denisa mengidolakan Iqbal. Apa motivasi yang Denisa dapatkan ketika membaca teks biografi itu? Nah, misal Denisa membaca teks biografi itu, lalu Denisa berpikir, nah, aku baru di bangku SMA nih, mau deh kayak Iqbal melanjutkan sekolahnya di luar negeri, atau Denisa mengambil perguruan tinggi yang menurut Denisa itu sangat-sangat bagus. Gimana? Nah, membaca dari biografinya si Iqbal, jadi termotivasi. Nah, jadi teks biografi juga menginspirasi banyak orang ya, seperti kalian juga yang baru menginjak bangku SMA, semangatlah belajar untuk meraih kesuksesan, karena kesuksesan itu tidak instan. Jadi, jadilah orang yang tidak mudah mengeluh dan pantang menyerah. Karena kesuksesan itu sangat mahal, sangat butuh kerja keras, sangat butuh perjuangan. Tidak terlambat, jadi bisa kita mulai dari sekarang. Jadilah orang yang cerdas dalam memilih karir, misalkan. Seperti Song Joong Ki tadi dapat memerankan Vincenzo, padahal banyak aktor yang termasuk dipilih oleh sutradara. Tapi kenapa sutradara hanya memilih dia? Karena ia mampu memerankan Vincenzo dengan sangat amat bagus. Jadilah orang yang sukses dengan prestasi, bukan sensasi ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Tadi satu ya tugasnya, yaitu siapa penemu listrik. Nah, yang kedua, Ibu mau kalian cari teks biografi, lalu kalian tulis manfaatnya dan dan implementasinya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi, tugas itu dikumpulkan minggu depan, sampai berjumpa di minggu depan. Semoga pembelajaran hari ini bisa diserap dengan mudah dan mampu membawa kalian ke jenjang yang lebih tinggi, jenjang kesuksesan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denisa, nanti tolong di grup WhatsApp-nya dikirim ya absensi hari ini. Terima kasih. Baik, Bu.